bahwasanya Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya Nabi Sulaiman pernah diperintahkan disuruh milih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Sulaiman, kau pilih ilmu atau pilih kerajaan? Kau pilih ilmu atau pilih kerajaan? Maka Nabi Sulaiman, maka yang dipilih adalah ilmu. Karena dipilih ilmu, maka kemudian Nabi Sulaiman dikasih dua-duanya. Ilmunya dapat, kerajaannya dapat, ya. Kerajaannya dapat sebab apa? Sebab berkahnya ilmu. Maka oleh karena itu hadirin, pentingnya masalah ilmu ini. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, julusu sa'atin indal ulama, dalam keterangan hadis, mau duduk di dalam majlisnya seorang ulama 1 jam saja, ahabbu ilallah min ibadati alfi sanah, maka lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah 1000 tahun. Bapak-bapak ibu-ibu, jadi kalau ada bapak-bapak ibu-ibu mau hadir di majelisnya ulama, itu lebih disukai oleh Allah dibandingkan sholat ibadah selama 1000 tahun. Masya Allah. Maka oleh karena itu yang dimuliakan, pentingnya orang yang mau duduk di hadapan majelisnya seorang ulama. Rasulullah SAW meriwayatkan, Rasulullah menyampaikan nanti di akhirat ada orang-orang yang mau masuk surga. Hadirin, nanti di akhirat ada orang-orang yang mau masuk surga, 4 golongan tanpa melalui proses hisab, tanpa melalui proses azab, tanpa harus melewati azab. So, ada orang-orang yang nanti di akhirat itu masuk surga. Ada orang masuk surga tapi melalui proses yang berat sekali, hisab dan azab. Ya, kalaupun dia azab masuk neraka 1 hari saja, kiamat kita, ya. Bapak-bapak ibu-ibu nggih, Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada 4 golongan yang tidak melalui proses azab dan hisab. Tanpa melalui hisab, langsung masuk di depan pintu surga. 4 golongan ini. Kemudian 4 golongan ini, yang pertama adalah orang alim. Jadi orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya. Pertama adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Banyak orang alim, banyak alumni pesantren, tapi jauh tak mau amalkan ilmunya. Masa itu musibah itu. Oke? Musibah apa musibah? Alumni pesantren malah jadi bandar togel. Naudzubillah summa naudzubillah. Wonten apa mboten? Ono alumni pesantren begitu di rumahnya, di kampungnya tidak mau mengajar ngaji sama orang-orang, anak-anak tetangga-tetangganya. Tidak mau khidmat di masjid, tidak mau khidmat di musola. Tandanya ngilmunya ndak manfaat. Bapak-bapak ibu-ibu, sampean delok mawon. Alumni pesantren, ndak usah ada Nurul Anwar. Ono ndak kok Nurul Anwar ngene-ngene. Mari kau itu pondok kok mbulet ae nang ngene omah, ndak gelem ngajari masih taklim, kumpulan muslimat NU gak gelem milu dan sebagainya. Tandane ora man. Wonten ngoten niku. Foto di foto. Mboten teko. Biasanya yang salah ya anake karo bapake. Nggih napa mboten? Bapake ora ndukung anake sing bulet-bulet iki. Alhamdulillah summa naudzubillah. Pertama yang tidak masuk di dalam hisab dan azab orang alim. Yang kedua adalah siapa? Yang kedua adalah orang yang mati syahid. Di dalam orang yang mati syahid di jalan Allah. Orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang yang haji. Yang hajinya tidak disertai dengan perilaku yang membatalkan atau perilaku fasad, perilaku yang merusak daripada ibadah haji itu. Ya, ada orang haji sini mun kata sing haji nggih. Alhamdulillah mun kata sing haji. Hajah kata nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Haji, waktu haji tidak dilalui atau disertai dengan perilaku-perilaku yang merusakkan daripada ibadah haji. Waktu haji ndak pernah ngerasani wong. Wonten mboten kira-kira? Mulutnya terjaga daripada maksiat. Waktu haji rajin maca Al-Qur'an. Apa rajin mau selfie tok?
di dalam haji rajin tawaf. Apa tawaf nang ngene toko-toko? Wonten napa mboten sing rajin teng toko-toko napa tawaf teng ngene Ka'bah? Masyaallah. Jadi haji yang benar-benar seperti itu yang tidak disertai dengan fasad, maka dia tidak akan melalui azab dan hisab. Yang keempat adalah orang yang kaya, orang yang dermawan, orang kaya yang dia mendapatkan hartanya dengan halal, suka menginfakkan, mendermakan di jalan Allah dengan halal, dengan baik. Maka 4 orang inilah yang tidak melalui hisab dan azab. Kemudian begitu di hadapan pintu surga, siapa akan dihadap? Terus siapa yang harus masuk dulu? Siapa yang harus masuk dulu? Siapa? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mereka malaikat Jibril, kamu turun ke sana, beri keadilan buat mereka. Maka Jibril, hei kamu orang mati syahid, kenapa kamu ingin masuk surga duluan? Ya Jibril, saya ini mati di jalan Allah, saya ini perang, mati syahid di jalan perang karena Allah. Oh begitu. Terus kamu taunya kamu tentang keutamaan perang di jalan Allah dan mati syahid dari siapa? Dari ulama. Jaga adab kamu kalau gitu. Jangan kamu berangkat dulu. Kalau gitu kamu harus biar ulama dulu yang masuk ke surga. Terus begitu juga tanya kepada orang haji. Kamu orang haji kenapa ingin masuk surga duluan? Iya, karena saya ingin masuk haji berangkat karena saya haji tidak disertai dengan fasad. Kamu dapat ilmu dari siapa? Dari ulama. Jaga adab kamu kepada ulama. Yang ketiga dari orang kaya. Orang kaya kenapa kamu mau masuk surga duluan? Karena saya mencari nafkah karena Allah, karena dengan halal, dan saya infakkan, saya dermawan kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari siapa? Dari ulama. Jaga adab kamu. Tapi ulama justru menyela begini. Wahai malaikat Jibril, saya ini jadi ulama berkat bantuannya orang-orang dermawan ini. Saya jadi ustaz, saya jadi kiai, jadi ustaz. Ya, ada ustaz, ada ustaz. Kalau ustaz itu agak ngobos. Biasanya yang ngobos ya rada ngobos ngene mboten. Wong ustaz ngobos napa mboten? Lah ustaz insyaallah ndak ngobos ngene mboten ya. Ana ustaz, ana ustaz nggih, ana kiai. Kiai nggih ana ikiai. Nggih napa mboten? Nek teng mriki kiai napa ikiai? Karena ndak ada pilihan yo siku ae wis. Nggih. Kiai dan ikiai nggih. Maka kemudian karena ini adalah karena dermawannya orang-orang kaya ini. Saya bikin musola seperti ini Pak Malaikat Jibril karena bantuan orang-orang dermawan itu. Maka oleh karena itu saya minta supaya yang dermawan masuk surga duluan. Oh ya sudah kalau gitu. Karena atas permintaan orang alim, maka orang kaya masuk surga duluan, diikuti orang alim, berikutnya yang lain-lain masuk surga. Masya Allah, ini keistimewaannya orang alim, orang yang mau belajar ilmu agama. Tapi sekarang Masya Allah hadirin yang dimuliakan Allah, perintahnya Rasulullah lagi ini, kun aliman au muta'alliman au sami'an au la takun rabian. Kun aliman, jadilah kamu orang alim. Pertama perintahnya Rasulullah, jadilah kamu orang alim. Yang kedua, kun atau kamu mau belajar atau kamu mendengarkan. Wala takun rabian. Jangan jadi yang keempat. Jadilah kamu orang alim. Ini perintahnya Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi kita, Nabi Muhammad itu nabinya siapa? Nabinya siapa, ibu? Orang Arso 14 ngakuin enggak Nabi Muhammad nabinya siapa? Muslimat ranting Arso 14, nabinya siapa? Terus apa perintahnya Nabi Muhammad? Jadilah kamu orang Perintah pertama pilihannya orang alim. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimat seneng ngaji apa enggak? Anak-anaknya disuruh ngaji apa enggak? Disuruh ngaji apa mboten? Kalau ndak kongon ngaji, ojo ngaji Al-Qur'an tok, ngaji kitab, ngaji kitab supaya bisa ngaji. Ustaz barang niku ngajari ngaji nggih napa mboten? Dari ustaz itu ustaz ya insyaallah iso ngaji kitab. Nek ustaz ora pati iso ngaji ra apa-apa, wong ustaz nggih napa mboten? Iso kudu ngaji kitab, kudu ngerti nahwu kudu ngaji nahwu sorob nggih, ngaji tafsir minimal tafsir yang paling cilik tafsir Jalalain. Hadis ya minimal ya Bulughul Maram. Kalau ndak Bukhari Muslim,
Bukhari Muslim itu besar, 4 jilid, sekian jilid, Muwatta segala macam. Minimal Bulughul Maram, minimalnya apa itu? Minimalnya Arba'in Nawawi. Fikih minimalnya seperti kitab Sulam Taufik, nggih, Sulam Taufik atau Fathul Qarib, nggih. Kudu iso. Bapak-bapak, ibu-ibu, putra-putrane itu harus distandarkan seperti itu. Boleh sekolah formal, boleh enggak apa-apa, tapi minimal standar minimal daripada syariat agama bisa dimengerti. Minimal Fathul Qarib bisa baca kosong lah ya. Lumayan, Fathul Qarib kosong, Sulam Taufik, Sulam Safina, Sulam Taufik, Fathul Qarib minimal lumayan. Bulughul Maram, hadisnya atau tafsirnya apa itu namanya? Tafsir Jalalain. Standar ini baru layak kamu ngaku, oh saya pernah mondok di sana. Pantes, oh ngaji lagi bab toharoh kabur. Nggih napa mboten? Lagi bab toharoh kabur. Masya Allah. Maka oleh karena ini pentingnya putra-putri kita suruh ngaji. Nggih. Ini pentingnya pintar supaya bisa ngaji ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita ngaku umat Kanjeng Nabi, pilihannya itu. Jadi orang alim, yang kedua jadi mau belajar, atau orang yang mau mendengarkan orang ngaji. Wala takun rabian, jangan jadi orang yang keempat, maka hancur kamu, rusak kamu dunia akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah memasuki di masjid. Rasulullah pernah melewati masjid, ada 2 golongan. Yang pertama sedang berzikir, bermujahadah. Satu kelompok majlis itu tidak hanya satu orang, satu kelompok sedang beristighosah. Maka kemudian yang satunya sedang mengajarkan fikih, tentang syariat agama. Maka Rasulullah SAW memberikan penyampaian, dua majlis ini dua majlis khair. Dua-duanya adalah majelis kebaikan. Tapi kalau yang satu yang sedang berdoa, jika memang Allah menghendaki dikabulkan, kalau tidak ditolak. Tapi yang satu sedang mengajarkan ilmu-ilmu fikih, sedang belajar dan mengajarkan ilmu agama kepada jamaahnya yang belum mengerti atau yang masih bodoh terhadap ilmu agama. Terus Rasulullah menyampaikan, dan saya ini adalah yang lebih utama. Majelis yang mengajarkan ilmu ini adalah yang lebih utama. Maka kemudian Rasulullah duduk di majelis ilmu, di majelis yang sedang mengajarkan. Innama bu'istu mu'alliman, karena saya diutus di muka bumi ini sebagai seorang guru, sebagai seorang ustaz, sebagai seorang kiai, sebagai seorang pengajar. Maka Rasulullah memilih pentingnya orang yang sedang belajar ilmu agama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi abidin. Orang yang alim fikih satu, kata Rasulullah SAW, orang yang alim fikih satu itu lebih berat menurut setan untuk menggodanya dibandingkan dengan min alfi abidin, daripada 1000 orang ahli ibadah. Wa anna likulli syai'in imad, dan bagi setiap sesuatu itu ada tiangnya, dan tiangnya agama ini adalah al-fiqhu. Tiangnya agama ini adalah fikih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, satu orang alim fikih itu lebih berat menggodanya dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah kayak apa sih? 1000 orang ahli ibadah, katakanlah ini satu arso 14 orang ahli ibadah semuanya, tapi bodoh tidak bisa ngaji kitab. Ya, bodoh tidak bisa ngaji kitab. Setiap sholat tahajudnya rajin, sholat tasbihnya rajin, sholat witirnya rajin, sholat duhanya rajin, sholat rawatibnya, sholat sunnahnya rajin, apalagi sholat wajibnya berjamaah. Ini namanya orang-orang ahli ibadah. Tapi bodoh. Itu dibandingkan orang yang satu ulama ahli fikih, itu maka lebih berat menurut setan menggodanya dibandingkan 1000 orang ahli ibadah tapi bodoh. Maka ini pentingnya bapak-bapak, ibu-ibu, pentingnya kita ini harus ada di antara masyarakat kita yang ada di Arso ini, harus ada orang yang alim, benar-benar ngalim. Ojo setengah-setengah itu ngerepoti. Belajar mondok orang sekalian ngalim ngerepoti, podo karo masak mogol. Mogol itu dos pundi? Mogol itu kalau bapak-bapak ibu-ibu masak setengah mateng, itu repot mau betul.
repot. Mau dimakan sakit perut, tidak dimakan jadi busuk, niku jenenge mogol. Nggih napa mboten? Bapak-bapak, ibu-ibu sing membiarkan anaknya mogol, ya memang wong tuane rodok mogol nggih mboten. Ora pati tenanan, dadi sing tenanan. Makanya sekalian kalau jadi ngalim tenanan, ojo tanggung-tanggung. Kalau ngalim sekalian jangan tanggung. Bapak-bapak, ibu-ibu, oleh karena itu di dalam makalah syair, kalau anak-anak di sini diajari ala-ala apa enggak? Diajari ala-ala apa enggak? Kalau di dalam ala-ala itu begini. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Sesungguhnya satu orang alim fikih, satu yang warok, maka itu lebih berat bagi setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Ini mengambil daripada hadis Nabi tadi. Satu ulama ahli fikih yang warok. Warok itu artinya apa? Warok itu bisa menjaga diri dari perkara haram maupun subhat. Perkara dari haram maupun di sini apa itu dirinya dijaga dari perkara-perkara itu. Subhat itu campur antara halal dan haram. Ya, ustadz yang seperti ini, ustadz yang seperti ini orang yang warok. Orang yang warok itu istimewa seperti ini. Kalau kan kadang-kadang ada yang suka terima-terima subhat-subhat gitu ya. Sekarang ini zamannya wani piro. Sing suka wani piro itu berarti untuk ustaz-ustaz. Nah ustaz insyaallah rapati wani piro. Insyaallah ngene. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutadasikun. Fasadun kabirun, kerusakan di muka bumi ini, hadirin, kerusakan di muka bumi ini, fasadun kabirun alimun mutahattik. Seorang alim yang mutahattik, bapak-bapak, ibu-ibu, di muka bumi ini yang menjadi penyebab kerusakan itu yang pertama, alimun mutahattik, seorang alim yang membuat kerusakan. Orang alim, alumni pesantren, tidak mau mengajarkan ilmunya, tidak memberikan contoh yang baik, pelaku-pelaku yang menjadikan uswah, suri toladan yang baik, justru pelaku-pelaku kemaksiatan, pelaku-pelaku kefasikan. Maka seperti itu adalah pembuat kerusakan di muka bumi ini. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Yang pertama, wa akbaru minhu jahilun min mutanasikun. Yang lebih berat daripada itu adalah orang ahli ibadah yang ahli ibadah. Orang bodoh tapi ahli ibadah. Orang bodoh tapi ahli ibadah. Karena apa? Orang nanti percaya, orang akan percaya, orang wah Pak Ustaz, wah orang alim, pakaiannya sorbannya besar, jubahnya besar umpamanya, jubahnya besar, pakaiannya islami, pakai imamah, jenggotnya panjang. Kalau saya kurang panjang dikit ya. Umpamanya. Tapi memberi contoh yang tidak baik, contoh tidak baik. Sementara masyarakat menganggap bahwa dirinya orang baik yang harus bisa dicontoh, tapi ternyata dirinya tidak bisa menjadi contoh gitu loh. Umpamanya ditanya masalah hukum agama begini, bagaimana hukumnya? Misalnya, hukum kok umpamanya tawasul itu gimana? Hukumnya tawasul kepada orang yang sudah meninggal atau yang masih hidup, gimana itu? Hukumnya musyrik. Wah, masuk neraka. Waduh, repot ini. Ada yang punya pandangan seperti itu. Tawasul itu, bapak-bapak, ibu-ibu, tawasul itu ada dua macam. Tawasul dengan amal soleh dirinya dengan orang-orang soleh, menurut apa itu di sisi Allah, orang-orang baik di sisi Allah, itu boleh. Nggih, pamannya Rasulullah pernah menyampaikan zaman dahulu ada orang yang terjebak ketika ada terjadi badai hujan deras, kemudian 3 orang masuk ke dalam gua. Masuk dalam gua, tiba-tiba guanya langsung tertutup. Guanya itu langsung tertutup ya oleh batu besar, tidak bisa didorong oleh 3 orang. Wah, bagaimana? Maka mereka, ayo kita berdoa, ya berdoa kepada Allah, semoga kita diselamatkan. Yang satu berdoa, ya Allah, saya pernah melakukan apa itu? Saya pernah mau melakukan maksiat kepada seorang perempuan. Katakanlah saya mau berzina, tapi saya ingat ingat atas murkamu ya Allah. Kemudian saya tidak melakukan perbuatan zina itu. Jika memang itu perbuatan baik ya Allah, maka selamatkan aku dari gua ini. Maka kemudian batu itu terbuka sedikit, tidak bisa keluar.
Yang satunya lagi berdoa, ya Allah, saya ini berbakti kepada orang tua saya. Begini. Saya betul-betul yang paling saya utamakan adalah bapak ibu saya. Karena waktu itu ibunya sedang lemah sekali, kemudian dia sangat mementingkan ibu. Kalau memang itu amal soleh ya Allah, maka selamatkan aku. Terbuka lagi sedikit. Yang satunya lagi, ya Allah, saya ini punya pembantu saya itu tulus ikhlas. Tetapi saya hitung, pembantu saya hitung, dia itu begitu keluar dari saya, tidak membantu saya, dia keluar bertahun-tahun lamanya. Tapi saya hitung waktu itu katakanlah, anggap saja umpamanya dia seharusnya dapat gaji, dapat sapi 5. Tapi dia sekian tahun dia tidak datang ke rumah saya. Dia menganggap bahwa saya tidak butuh itu, saya tidak butuh gaji itu. Tapi begitu sekian tahun dia datang silaturahim ke situ, sapi ini sapi kamu. Loh, apa? Saya kan tidak punya apa-apa. Ini adalah waktu itu kamu kan tidak terima gaji. Ini gajinya itu saya hitung. Gaji kamu pamannya misalnya itu 5 sapi, sekarang sudah berternak menjadi 30. 30 ini milik kamu semuanya. Kaget dia. Ya Allah, orang baik seperti itu. Maka kalau memang ini menjadi amal baik ya Allah, maka bukalah ini. Maka kemudian terbukalah itu, 3 orang itu bisa keluar. Jadi punya amal soleh bisa bertawasul kepada Allah SWT. Misalnya bapak-bapak ibu-ibu, ya Allah, berkah khatam Al-Quran ini ya Allah, saya mohon keluargaku, anak turunku menjadi orang-orang soleh, jauhkan bala musibah. Boleh. Baca Al-Quran amal soleh apa enggak? Bapak-bapak ibu-ibu, amal baca Al-Quran amal soleh napa mboten? Pamannya bapak-bapak ibu menyantuni anak yatim amal soleh napa mboten? Begitu bapak-bapak ibu menyantuni anak yatim, setelah itu, ya Allah, saya mohon berkah aku menyantuni anak yatim, semoga diampunkan dosa kami, orang-orang tua kami, keluarga kami, jauhkan kami bala musibah, anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleh. Pentingnya bapak-bapak ibu mendoakan anak putunya menjadi anak-anak soleh-solehah, ahlul ilmi, ahla kebaikan, jangan menjadi ahli maksiat, ahli kemungkaran. Itu pentingnya bapak-bapak ibu-ibu. Ibu-ibu sering berdoa ngoten apa mboten? Sering ngoten apa mboten? Atau sing donga ya Allah diajak zikiran, ya dolar, ya qahar, ya kudus, ya qahar, ya ghafar, ya kudus. Malah sing jak wiridan wong arsa 14, ya dolar, ya fulus, ya dolar, ya fulus. Zikirnya ngoten apa mboten kira-kira? Afdhalul zikir fa'alam annahu la ilaha illallah, malah fulus. Duit. Pikirannya duit terus. Kenapa kamu tidak dipondokkan anaknya? Duit. Eman aku anak pondok kono. Waduh, masya Allah. Lah sing ngurusi wedhusku sapa? Sing ngurusi kambingku sapa? Sing ngurusi sapiku sapa? Ini gara-gara karena matrek tadi. Karena orang tua matrek. Ngene apa mboten? Ten mriki wonten apa mboten sing matrek ngoten niku? Mboten, alhamdulillah. Masya Allah. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, tekan ndi kok saka kene mon, nggih? Hah? Dugi pundi cerita? Hah? Pentingnya putra-putri kita menjadi didoakan, menjadi amal soleh. Jadi amal-amal soleh itu bisa untuk tawasul, khususnya khatam Al-Quran. Minimal kalau enggak baca Yasin. Pamannya minimal nanti habis baca Al-Ikhlas 1000 kali. Setelah itu berdoa untuk keluarga dan keturunannya. Jangan hanya untuk bapak-bapak ibu, keturunannya menjadi putra-putri soleh-solehah, barokah manfaat dunia akhirat. Minta sama Allah setiap kali kita berzikir amal-amal soleh, sedekah, baca Al-Quran, baca sholawat, berdoa kepada Allah seperti itu. Ini namanya tawasul. Ini namanya coba dilihat di dalam Al-Quran itu. Dalam Al-Quran itu adalah doa tawasul setelah membaca Al-Quran, kemudian ada doanya. Nggih napa mboten? Itu namanya doa dengan berkah amal soleh. Berkah dengan amal soleh pribadi. Tapi boleh juga dengan Umar bin Khattab pernah berdoa. Ya Allah, Umar bin Khattab menyampaikan ketika Rasulullah saya bertawasul karena tidak ada hujan, saya mohon ya Allah supaya diturunkan hujan. Saya tawasul dengan Nabi Muhammad, kemudian turun hujan. Kemudian Umar bin Khattab juga tawasul dengan Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab, aku tawasul kepadamu ya Allah, semoga diturunkan hujan berkah pamannya nabimu, Nabi Muhammad, itu Abbas, turunkan hujan. Akhirnya turun hujan. Jadi boleh bertawasul seperti ini dengan orang soleh, mintanya sama Allah tapi membawa orang soleh. Misalnya dengan para sahabat, misalnya dengan tabiin, misalnya dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Allah, saya mohon berkah keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga kami diberikan perlindungan keselamatan. Mintanya sama Allah, bukan minta sama orang itu yang diminta kepada Allah, tapi membawa orang yang dekat sama Allah. Itu namanya boleh. Jangan menggampang musyrik-musyrikan orang, bapak-bapak, ibu-ibu. Kadang-kadang kita ini sekarang ada paham-paham yang gampang mengkafirkan, musyrikan orang. Hati-hati. Di dalam keterangan hadis Nabi, barang siapa mengkafirkan seseorang padahal ia tidak kafir menurut Allah, hukum itu kembali kepada yang menghukuminya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Misalnya saya punya pandangan, wah itu orang ini kafir, ini orang itu ahli neraka, itu orang itu musyrik, padahal dia tidak kafir, musyrik, ahli neraka menurut Allah, hukum itu akan kembali kepada saya. Naudzubillah summa naudzubillah. Hati-hati. Kita yang umpamanya wong muslimat mau dikafirkan, mau dimusyrikkan, mau dibetain, biarin aja. Biarin aja. Dia yang nanggung sendiri akibatnya. Kita happy-happy saja. Gini apa betul? Happy saja, maca sholawat jarine, maca tahlilan, maca la ilaha illallah masuk neraka. Maca la ilaha illallah masuk neraka, itu logikanya gimana? Kecuali tahlilan yang dibaca adalah doa lagunya Ayu Ting Ting, kemana itu. Yang dibaca la ilaha illallah astagfirullah, terus baca Al-Ikhlas, baca Yasin kok masuk neraka. Logikanya itu di mana? Ngene apa mboten? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya orang ahlul ilmi. Lanjutan daripada syair adalah akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu. Orang yang punya ilmu, orang yang alim, itu adalah hakikatnya dia tetap hidup sekalipun dirinya sudah mati. Walaupun dirinya sudah mati di dalam kuburan, hakikatnya dirinya masih hidup. Karena apa? Misalnya sekarang ini orang alim, ilmunya ilmunya masih sambung ke santri-santrinya, ilmunya sambung kepada santri-santrinya, diamalkan. Karangan kitabnya para ulama-ulama disambung sampai hari kiamat, karena mereka masih tetap ilmunya masih sambung. Tapi wadul jahli maitun wa huwa yamsi 'ala sara. Orang yang bodoh itu hakikatnya sudah mati sekalipun dirinya masih berjalan di muka bumi. Wa huwa yamsi yudhannu minal ahya, dia disangka orang hidup tapi sesungguhnya dirinya sudah mati. Orang yang bodoh, bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang bodoh itu hakikatnya sudah mati. Jasadnya itu adalah kuburan buat rohaniahnya. Jasadnya itu adalah kuburan buat rohaniahnya. Hati-hati, masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, rugi kalau kita punya keluarga kok tidak mau belajar ngaji. Minimal mau belajar ngaji, meningkatkan ilmunya terus semampunya. Kalau orang berhenti dia puas atas kebodohannya, maka hakikatnya tubuhnya itu adalah kuburan buat dirinya, dan kuburan nanti ketika ia mati adalah kuburan yang kedua. Kuburan yang pertama adalah jasadnya itu. Maka bapak-bapak, kalau punya suami kok tidak senang, sudah bodoh, tidak senang mau mendengarkan ngaji, tidak senang mau datang ke majelis ilmu, maka hakikatnya dia itu adalah orang mati, sudah mati. Gini apa mboten? Wong mati ini kayak apa? Saya melogikakan orang mati ini mungkin kayak wedhus begini. Kayak cerita bapak-bapak, ibu. Cerita ana wedhus nggone pinggire musala. Ana wedhus melahirkan di pinggir musala. Begitu adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, anake wedhus langsung kaget. Mak, ada apa mak itu? Kok ada suara keras-keras? Itu azan. Nah, enggak usah kaget, itu azan. Azan itu apa? Azan itu adalah panggilan orang Islam untuk menjalankan ibadah. Oh, loh, kita kenapa enggak ikut ibadah, nak? Karena kita wedhus, makanya wedhus enggak usah ibadah. Karena kita wedhus, kata mamanya itu, karena kita wedhus ndak usah ikut ibadah. Begitu terus akhirnya orang-orang datang. Loh, itu apa mak?
Ada kok rame-rame ke sini. Nah, itu orang Islam yang mau menjalankan sholat ibadah. Kenapa kita tidak sholat? Karena kita karena kita wedus gitu. Nah, jadi lo mama kok di sana itu ada orang-orang itu orang Islam, KTP-nya Islam. Kenapa ndak ikut ibadah, Mak? Ya karena kita teman kita Jadi kalau suaminya ibu tidak suka ngaji, tidak suka belajar ngaji, padahal dia bodoh, maka dia kalau wedus cocoknya, kalau ibu kok suka suaminya seperti itu, kalau ibu disayang sama suami berarti yang nyayang karena wedus makanya jangan nasi, jangan rawon, jangan pecel, rumput, makanya harusnya Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab pernah suatu ketika melihat ada seseorang. Bapak-bapak, ibu, Umar bin Khattab pernah melihat seseorang yang keluar dari rumah dengan membawa dosa seberat gunung Tihamah. Keluar dari rumah dengan membawa dosa dengan seberat gunung Tihamah. Kemudian orang ini hadir di dalam majelis ilmu. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab dinampakkan lagi, ternyata dia sudah diampunkan seluruh dosa-dosanya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ini karena apa? Berkah hadir di dalam majelisnya ulama. Maka kemudian Umar bin Khattab, la tufariku majalisal ulama. Janganlah engkau menjauh daripada majelis-majelisnya para ulama, karena tidak ada suatu buk'ah, kata Umar bin Khattab, tidak ada suatu tempat di muka bumi ini yang lebih dimuliakan di sisi Allah kecuali tempat yang di situ untuk majelisnya para ulama, yang di situ digunakan majelis ilmu. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, pentingnya majelis ilmu dihidupkan, musola dihidupkan, ngaji kitab, Pak Ustadznya ngaji kitab di sini. Walaupun tidak usah kitab yang besar, kitab yang kecil-kecil ngaji. Habis sholat ngaji sedikit Fathul Qorib atau Sulam Taufik atau mungkin Nashihul Ibad atau apa kitab-kitab kecil baca. Walaupun mungkin hanya 5 menit ngaji. Pentingnya ngaji karena ngaji itu luar biasa pahalanya. Man salaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka thariqan yatlubu fi ilman, salakallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa mau berjalan untuk belajar ilmu agama, maka hakikatnya ia telah menuju kepada jalan surga. Maka oleh karena itu torekoh yang istimewa yang menyebabkan kita masuk ke surga apa? Belajar ilmu agama. Putra putri kita suruh belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama, suatu keuntungan, keberuntungan orang tua yang paling istimewa adalah kalau anak-anaknya menjadi anak soleh-solehah, menjadi orang-orang ahlul. Kerugian yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau ibu-ibu mati, nanti tanya nanti ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mati, nanti tuntut ke saya. Katanya kalau orang yang tidak mau belajar ngaji, membiarkan anak-anak, katanya akan menyesal. Nanti ibu-ibu, nanti kalau bertemu sama orang-orang yang mati, penyesalan yang paling utama orang-orang yang mati itu adalah membiarkan anak-anaknya atau kesempatan dirinya bisa ngaji dan anak-anaknya bisa ngaji tapi tidak dibiarkan, tidak difasilitasi untuk ngaji. Kerugian yang paling utama. Karena apa? Dosa-dosa mereka ditimpakan semua kepada orang tuanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada diri kita, keluarga kita, menjadi orang-orang ahlal ilmu khair, senang ngaji, barokah hidup kita dalam ilmu kebaikan ini. Amin Allahumma. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih limal qal khatim wa saqana sirrul haqq wal haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqal qadri wa miqdarih. Nasalka ya Allah, kami mohon dengan keagungan nur wajah-Mu ya Allah, kami mohon dengan keagungan nur arsy-Mu ya Allah, kami mohon dengan keagungan nur asma-asma ya Allah, kami mohon dengan keagungan Al-Qur'an ya Allah, kami mohon dengan keagungan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqdi hajatina ya Allah, mudahkan usaha hajat kami semua ya Allah.
yang hadir di tempat ini maupun yang tidak hadir minal muslimin ya Allah, dari semua hajat dunia hajat akhiratnya ya Allah. Wa yassir umurana yassir umurana yarfa' derajatna, angkat derajat kami semuanya, keluarga kami semua, anak turun kami derajat rafiah, derajat yang tinggi ya Allah, yang membawa keberkahan hidup kami dunia akhirat kami ya Allah. Wafatna ya Allah, lindungi kami semua ya Allah. Wafatna ya Allah, lindungi kami semua, khususnya muslimat NU di kampung Arso 14 dan seluruh muslimat NU di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah ya Allah, selamatkanlah di seluruh afat baliat wal makrih wal aswa an nazila min asal kharija min asawamil wa min fitnal kufar wa dzulmil mufsid ya Allah. Ij'alna ya Allah, jadikanlah kami semua, anak turun kami semua ya Allah, anak turun kami semua ya Allah, min ahlil ilmi wal khair, jadikanlah kami seluruh anak min ahlil ilmi wal khair, wa la taj'alna wa min ahli sarwad. Waktu balana Allahumma as-sihha wa anugerahkan kepada kami as-sihha wal afiyah wassalamu wal barakah fid din wa Allah. Wasi arzakana, luaskan rezeki kami zahiran batin ya Allah. Wasi arzakana zahiran batin ya Allah. Wasi arzakana ya Allah zahiran batin ya Allah. Wasil mardana ya Allah, nugerahkan kesehatan kepada kami semua ya Allah. Jamil amrad zahiran batin ya Allah. Oh jamil amrad zahiran, dari semua penyakit zahir batin kami ya Allah. Allah matawil umrana, panjangkan umur kami semua ya Allah. Panjangkan umur kami semua ya Allah. Panjangkan umur ya Allah, yang membawa keberkahan hidup kami dunia akhirat ya Allah. Innaka sungkatir ya muhawil ahwal. Wahai Zat yang menggerakkan seluruh perilaku, gerakkanlah perilaku kami, anak turun kami semua ya Allah, pada sebaik-baiknya perilaku ya Allah. Ya muhawil ahwalan lisanil hal, ya muhawil ahwalan lisanil hal, wa ya mukallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul al-Fatihah.